kami dari kelompok 4. Untuk laporan UAS ini kami mengambil topik tentang analisis strategi pemasaran Indofood dalam menghadapi persaingan industri FMCG di Indonesia. Jadi Indofood ini sebagai perusahaan FMCG yang terintegrasi tidak hanya memproduksi mie instan tetapi juga bergerak dalam berbagai lini bisnis lainnya, seperti makanan ringan dan minuman. Dengan ekspansi internasional yang pesat, Indofood berhasil menembus lebih dari 100 negara. Meskipun demikian, Indofood menghadapi berbagai tantangan termasuk persaingan dengan pemain besar lainnya seperti Nestle, Unilever, dan Wings Group, serta perubahan perilaku konsumen yang kini lebih mengandalkan platform digital dan e-commerce untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis strategi pemasaran Indofood agar dapat memahami bagaimana perusahaan ini tetap unggul dan berkembang dalam industri FMCG yang sangat kompetitif ini. Dan ada beberapa tujuan untuk penelitian ini. Yang pertama itu untuk menganalisis strategi pemasaran Indofood dalam mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri FMCG ini, dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendukung keberhasilan strategi pemasaran Indofood, dan mengeksplorasi penerapan teknologi digital dalam strategi pemasaran Indofood. Dan yang terakhir itu memberikan rekomendasi kepada Indofood dan perusahaan serupa untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran mereka. Saya Dewi Angelin dengan NPM 22411120. Saya akan melanjutkan di bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang dirancang untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan nilai tambah, serta mencapai keunggulan kompetitif. Dalam konteks Indofood, strategi pemasaran tidak hanya difokuskan pada produk berkualitas, tetapi juga pada bagaimana perusahaan memanfaatkan media digital dan diverifikasi produk untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Yang kedua adalah industri FMCG di Indonesia. Industri fast moving consumer goods merupakan salah satu sektor yang paling dinamis dan kompetitif di Indonesia. Mencakup produk yang dikonsumsi secara cepat dan memiliki frekuensi pembelian tinggi seperti makanan, minuman, dan produk perawatan pribadi. Menurut laporan dari Kementerian Perindustrian, industri FMCG memberikan kontribusi sebesar 30% terhadap PDB sektor manufaktur dengan Indofood menjadi salah satu pemain utama. Yang ketiga ada strategi digital marketing. Digital marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan platform digital seperti media sosial, situs web, dan e-commerce untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif dan efisien. Indofood telah memanfaatkan berbagai bentuk digital marketing untuk mempromosikan produknya seperti kampanye media sosial, konten kreatif, dan kolaborasi dengan influencer. Yang keempat ada diversifikasi produk. Ini adalah strategi pemasaran untuk memperluas portofolio produk guna memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar. Diversifikasi produk adalah salah satu strategi pertumbuhan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan daya saing. Indofood telah berhasil menerapkan strategi ini dengan memperkenalkan berbagai produk. Contohnya, produk makanan instan seperti Indomie dengan berbagai varian rasa. Produk premium, mie instan premium seperti pop mie pedas dower yang menargetkan pasar milenial. Yang ketiga ada produk minuman seperti peluncuran minuman inovatif seperti Club dan produk susu segar. Kelima ada inovasi dan keberlanjutan. Inovasi adalah kunci keberlanjutan dalam industri. Indofood terus berinovasi dalam pengembangan produk, kemasan ramah lingkungan, dan strategi pemasaran untuk memenuhi tren pasar. Inovasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi produk dan efisiensi operasional. Dalam hal ini, Indofood telah menunjukkan keberhasilannya dengan yang pertama kemasan ramah lingkungan, inovasi rasa, dan teknologi produksi. Yang keenam ada faktor keberhasilan industri. Faktor utama yang menentukan keberhasilan perusahaan di industri adalah yang pertama kualitas produk, distribusi efektif, pemasaran yang kreatif, harga yang kompetitif, dan adaptasi terhadap tren. Yang terakhir, ketujuh ada namanya studi terkait. Ini beberapa penelitian yang relevan
dengan topik ini. Yang pertama ada penelitian oleh Nugroho 2020 mengkaji efektivitas strategi pemasaran digital di industri Indonesia. Dan ada yang kedua, studi oleh Hasan dan Firdaus 2021 menganalisis peran diverifikasi produk dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga ada artikel oleh Wijaza et al. 2022 mengulas pengaruh inovasi produk terhadap royalitas konsumen di industri makanan dan minuman. Hasil penelitian-penelitian ini memberikan dasar teoritis untuk memahami strategi pemasaran Indofood dan bagaimana perusahaan tersebut berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. 3.1, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi pemasaran Indofood. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengungkapkan secara mendalam bagaimana strategi pemasaran diterapkan, faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya, serta tantangan yang akan dihadapi dalam penerapannya. Selanjutnya adalah 3.2, sampel dan lokasi penelitian. 3.2.1, sampel penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah data perusahaan Indofood, artikel dan jurnal, serta responden. Selanjutnya ada 3.2.1.2, lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat desk research, sehingga data dapat diperoleh melalui sumber-sumber sekunder yang tersedia secara daring maupun cetak. Sumber-sumber data mencakup situs web resmi Indofood, database jurnal, dan portal berita ekonomi seperti Statista, Kementerian Perindustrian, dan BPS. Selanjutnya adalah 3.3, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, dan yang kedua data sekunder, dan yang ketiga studi dokumentasi. Selanjutnya 3.4, teknik analisis data. Yang pertama analisis isi atau content analysis, digunakan untuk menelaah dokumen dan laporan Indofood. Yang kedua analisis tematik, digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara dan data sekunder. Yang ketiga adalah triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas dari hasil penelitian. Selanjutnya adalah 3.5, validitas dan reliabilitas penelitian. Untuk memastikan kesahihan data, penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi sumber data, pemeriksaan oleh ahli, dan yang terakhir adalah cross-referencing. Selanjutnya 3.6, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, data primer hanya berasal dari wawancara terbatas dengan paket pemasaran, sehingga hasilnya mungkin belum mencakup semua sudut pandang. Yang kedua, studi kasus difokuskan pada Indofood, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh industri FMCG. Dan terakhir atau yang ketiga, beberapa data sekunder seperti laporan keuangan hanya mencakup periode tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini. Selanjutnya, saya Indah dengan NPM 224106 akan menjelaskan di bab 4, yaitu tentang variabel-variabel yang digunakan. Jadi yang pertama itu variabel diversifikasi produk. Jadi di diversifikasi produk ini, Indofood telah berhasil memanfaatkan diversifikasi produk untuk menjangkau berbagai konsumen, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga premium. Jadi untuk hasil analisisnya itu di sini PT Indofood Produk itu memproduksi berbagai macam mie atau Indomie dengan berbagai varian rasa, termasuk lokal seperti rendang, dan juga internasional ada carbonara. Yang kedua itu untuk produk tepung terigu atau bogasari, segmen ini menyasar industri makanan kecil hingga besar dengan menyediakan tepung berkualitas. Yang selanjutnya itu ada produk minuman. Jadi di sini ada grup dan produk susu Indomilk untuk memperluas portofolio Indofood ke pasar minuman yang terus berkembang. Diversifikasi produk ini memungkinkan Indofood untuk mempertahankan pangsa pasar sekaligus meminimalkan resiko kerugian dari ketergantungan pada satu jenis produk saja.
Variabel kedua yaitu digital marketing. Jadi di sini Indofood memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, YouTube, dan juga TikTok untuk memasarkan produknya. Untuk hasil analisisnya di sini yang pertama social media engagement. Indofood secara aktif mengelola akun media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen, mempromosikan produk, dan juga menyelenggarakan giveaway. Yang kedua itu content marketing. Indofood menggunakan konten kreatif seperti foto tutorial memasak dengan produk mereka untuk membangun engagement. Yang ketiga itu ada e-commerce. Jadi Indofood ini menjalin kerjasama dengan berbagai platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia untuk mempermudah akses konsumen ke produk mereka. Selanjutnya yang ketiga itu ada distribusi yang luas. Jadi jaringan distribusi yang luas adalah salah satu cara keunggulan kompetitif Indofood. Produk Indofood tersedia di berbagai saluran distribusi termasuk pasar tradisional, minimarket, supermarket, dan juga e-commerce. Untuk hasil analisisnya di sini yang pertama pada pasar tradisional. Jadi produk seperti Indomie sangat populer di pasar tradisional karena harganya menjangkau dan mudah didapatkan. Yang kedua itu ada di minimarket dan juga di supermarket. Jadi produk premium Indofood lebih banyak tersedia di saluran distribusi modern yang cenderung menarikkan segmen menengah ke atas. Yang selanjutnya di sini ada distribusi internasional. Jadi Indofood juga mengekspor produknya ke lebih dari 60 negara, menjadikan Indomie salah satu merek global paling terkenal di Indonesia. Yang keempat, di sini ada inovasi produk. Jadi, Indofood secara konsisten berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Jadi, untuk hasil analisis yang pertama itu inovasi rasa. Indofood meluncurkan berbagai varian rasa secara berkala. Yang kedua itu inovasi kemasan. Indofood juga menggunakan kemasan ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Yang ketiga itu produk yang premium. Jadi, varian premium seperti Indomie Real Meat menawarkan kualitas yang lebih tinggi untuk menarik segmen pasar premium. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi keberhasilan strategi pemasaran Indofood. Jadi yang pertama ada indikator keberhasilan. Pertama itu ada pangsa pasar. Jadi Indofood tetap menjadi pimpinan pasar dikategorikan di kategori mie instan dengan pangsa pasar lebih dari 70% di Indonesia. Yang kedua itu ada citra merek. Yang ketiga ada kinerja keuangan. Di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Jadi kompetitor seperti Wings Group terus meningkatkan produk dan strategi pemasarannya. Yang kedua itu ada tren konsumen baru. Jadi permintaan akan produk sehat dan organik meningkat, sehingga Indofood perlu beradaptasi. Yang ketiga ketergantungan pada mie instan. Meski diversifikasi produk sudah dilakukan, mie instan tetap menjadi kontribusi utama pendapatan. Selanjutnya ini ada pembahasan. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pemasaran Indofood yang memadukan pendekatan tradisional dan digital sangat efektif dalam mempertahankan pangsa pasar. Diversifikasi produk distribusi yang luas, inovasi, dan digitalisasi lebih menjadi pilar utama untuk kesuksesan Indofood. Namun perusahaan perlu terus berinovasi, khususnya dalam menghadapi tren konsumen yang semakin peduli pada kesehatan dan keberlanjutan. Selain itu, Indofood perlu mengurangi ketergantungan pada produk mie instan dengan mengembangkan segmen produk lainnya seperti makanan sehat dan juga berbasis organik untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Jessica Febiana dengan NPM 2241025 akan menjelaskan bab 5 yaitu bagian kesimpulan dan juga rekomendasi. Berdasarkan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini berhasil mempertahankan posisi dominannya di pasar Indonesia dan juga memperluas jangkauan pasarnya itu ke pasar internasional melalui diversifikasi produk, pemasaran digital, distribusi yang luas, dan juga inovasi produk. Namun Indofood ini perlu mengatasi tantangan seperti tren konsumen yang mengarah pada produk sehat dan juga ramah lingkungan, serta persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu direkomendasikan agar Indofood ini lebih berfokus pada pengembangan produk sehat, inovasi kemasan ramah lingkungan, ekspansi ke pasar internasional yang potensial, dan pemasaran berbasis data yang lebih profesional, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategi untuk meningkatkan daya saing dan juga keberlanjutan bisnisnya.
Sekian presentasi dari kelompok